Hai Dini, halo, apa kabar? Kalau di Jakarta kan orang udah jarang baca koran. Yang namanya usaha itu kan selalu ada naik turun. Semakin banyak menu yang kita tawarkan itu, resikonya itu juga kritik atau masukan dari pelanggan itu harus kita terima sebagai satu input yang mungkin ada udang, terus ada kepiting di atasnya. Itu baru mulai sih, baru kita. Hai Ce. Hai Dini, halo, apa kabar? Selamat datang di Tungtau. Oke, makasih. Ya, yuk kita duduk dulu ngopi dulu ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol kita minum kopi dulu. Sebentar ya. Gimana? Dini nanti minum kopi ya di Tungtau ya. Oke. Nah kalau Cece ini pagi-pagi ya Masih. di Bangka itu masih banyak ada koran ya. Kalau di Jakarta kan orang udah jarang baca koran. Kalau di Bangka kita masih di warung kopi itu ada koran, lihat-lihat, ada gosip apa. Iya benar sih. Iya. Gimana nih dari Jakarta? Ini ada misi apa? Mau ketemu? Oh, kita nanti jalan-jalan ya, keliling terus kita mau jalan-jalan ke Tambak nih, Tambak Udang. Kan jarang kan, belum pernah nih kayaknya nih. Iya, belum pernah sih. Yuk kita jalan. Nanti kita pengen lihat-lihat kayak apa ya suasana di Tambak kayak gimana gitu kan. Terus kan Aceh juga udang di sini kan kita ketahui seafood sama udang kan potensinya gede ya. Betul. Nah, sebagai pelaku usaha di Horeca juga Aceh tahu lah Ya, perlu seafood lah kita. Terus ini kalau boleh tahu nih apa nih kopi andalan? Nah, kita pesen dulu kopi ya. Jadi kalau coba ngomong doang kan kurang pas. Harus nyicip langsung. Boleh. Kita pesen kopinya yuk. Nah, ini boleh dilihat menunya. Ini roti, ini kopi. Mungkin Dini mau kopi apa? Kopi andalan kopi ini ya? Ya, kopi hitam atau kopi susu. Boleh, kopi hitam aja satu. Kopi hitam satu, panas ya? Oke, atau mau camilan lain? Atau iseng-iseng kita punya roti juga. Boleh. Oh ya, ada roti panggang juga, ada roti ini homemade. Homemade ya. Ya, ini isinya kelapa jagung. Jadul ya. Kelapa jagung. Udah lama banget nggak denger ya? Udah lama lah. Mau coba roti Bruni aja? Boleh ya. Ini sama aja. kopi hitam ya satu. Sama kopi hitam satu. Ya, makasih. Berarti kalau untuk Tambak kan kita dari Jakarta nih. Ya. Ada ini nggak, Cil? Ada usulan ke arah mana nih cocok kira-kira? Boleh. Saya banyak punya teman-teman yang punya usaha tambak udang. Nanti kita kunjungi salah satunya ya. Jadi dari Terobos Aqua ini bisa ngelihat langsung bagaimana sih sistem pertambakan udang yang ada di Bangka. Nanti kita biar lihat sendiri. Nah, sebelum kita ke sana jalan, kita mesti refresh otak dulu nih dengan kopi sama isi perut sedikit ya. Oke. Kopi pagi nih. Ya, ngopi pagi ya. Memang biasa sih buat sarapan ya di Tungtau itu dari dulu. Dari dulu ya. Ya, kita juga buka 24 jam. 24 jam. Iya. Jadi Tungtau ada berapa titik? Kalau di Pangkal Pinang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 termasuk bandara 6 titik. Di Sungai Liat 1. Di Jakarta kita juga ada cabang. Ada cabang. Iya. Daerah mana tuh? Di daerah Gading Serpong 1, di Palem Semi. Bukan, Palem Cengkareng. Oh, Palem Cengkareng. Iya, Taman Palem. Taman Palem. Itu ya. Itu ada satu. Ada satu. Sistemnya sama nih. Ya. Kita rotinya ini kan buatan sendiri nih, homemade ya. Roti kita ini dikirim ke sana naik pesawat. Untuk menjaga freshness-nya, kesegarannya. Dan roti kita nih bertahannya kalau di suhu ruangan ya, itu nggak lebih dari 2 hari. Hari ketiga sudah mulai jamuran. Jadi harus benar-benar hati-hati. Boleh nih
Dicoba nih. Boleh ya. Sekarang Sekarang dicoba. Ini. kelapa jagung. Oke, kelapa jagung sama kopinya. Iya, siap. Iya, oke. Nah, iya, silakan. Nih dicoba kasih. nih kopi. Oke, ini Suka cocok ngopi nggak? Ini Suka sih. suka ya. Makanya tadi ini cocok nih kopi hitam tanpa gula nih. Ya, boleh ya, tanpa gula. Terus ada ini, Ada ininya. Ini ini namanya semprong. semprong. Nah, kalau kita minum kopi pahit, ini kan agak gurih, manis ya, manis rasanya. Ini cocok biasanya tuh kita celup, dicelup, celup nih. Oh, Hmm. jadi kayak memadukan rasa pahit sama manis gurihnya itu ya. Pas ya? Oh, nah itu. Ini juga nggak terlalu manis banget kan? Ya nggak terlalu manis juga. Ya, jangan terlalu manis lah. Kan putrinya ya udah manis. Oke. Iya. Kita coba nih Iya. kopinya, kopi hitam. Ini saya kan kenalnya Dini nih. Jadi nama Putri Andini. Iya. Ditulisnya Putri. Jadi nih, Saya panggil Dini aja lah ya. iya ini apa nama belakang. Kalau orang bilang marga, ini marga saya nih Putri. Oke. Saya kan taunya Aceh Apin nih. Iya. Karena kan orang-orang Bangka kenalnya Aceh Apin. Sebenarnya nama lengkap Cece, nama aslinya apa? Namanya Mariani. Ya, tapi dulu tuh dipanggilnya Apin. Jadi dipanggil Cepin. Oh, Jadi ya Cepin. dikenalnya kayak gitu. Iya. Tapi sekarang ini banyak panggilnya Cemar. Cemar, pakai nama Hmm. depan ya. Pakai nama depannya disingkat aja. Oke. Untung nggak dipakein A depannya. Apa? C Amar. Jadi lucu sekali ya. Semua di depan kan orang Bangka kan suka dikasih A kan ya semua. Dan kayaknya saya tuh Apin jadinya. Oke. Depannya ada A-nya. Ada marganya A. Nah, mau nyoba rotinya? Boleh. Coba ini kelapa jagung ya. Kelapa jagung. Ya, Ini jarang nih. betul ya. Jadi ini langsung diekspor ke luar Bangka. Ke luar Bangka, betul. Ke Jakarta cuma saat ini barunya. Oke. Gimana? Tekstur rotinya cocok gak sama ini? Sih, kalau menurut aku sih empuk, enak. Nah kan kalau menurut selera saya nih ini cocok. Apa lagi nih? Kita rasanya tergolong unik ya. Ya, kita masih tradisional. Iya. Jadi rotinya tuh agak berat gitu, mengenyangkan. Kalau roti tradisional itu, kalau roti yang modern itu kan lebih fluffy. Terus kalau dimakan tuh kayak kempes gitu, kan isinya lebih ringan, lebih enteng gitu. Tuh. Gitu. Terus kita isinya juga yang kacang hijau, kacang merah, kelapa jagung, yang tradisional. Iya benar. Tradisional itu berarti kayak yang melekat di. Ya betul, yang sudah kita bilang makanan yang comforting food ya, makanan yang kalau kita makan tuh membawa nostalgia. Iya. Ya sih kayak ngebayang ini kayak zaman SD. Iya. Kalau saya sih kebetulan kan saya SD-nya juga dari Bangka. Oh ya. Kan pindah ke Jakarta, jadi ini kayak seakan-akan nostalgia Ya kembali ke masa lalu ya. Oke, lanjut nih. Ya lanjut, silakan kopinya. Nah, udah selesai nih, ngopi-ngopi sama sarapannya. Ini sekarang kira-kira kita mau kemana nih? Boleh. Nah, Kita jalan-jalan ke tambak udang di daerah Penyak, Bangka Tengah. siap. Ya, selamat menikmati perjalanannya. Ke bareng Aceh juga. Iya, maksudnya bareng-bareng kita Iya, nikmati perjalanannya. Siap. Mudah-mudahan cuaca tidak terlalu panas. Benar. Halo, tambak udang ya. Oke. Betul. Yuk, kita cabut. Siap. Berarti panggil Cece ya? Iya, Cemar. Cepin juga boleh. C Apin. Cepin ya. Oke. Nih C Apin nih. Ngomong-ngomong tentang Tumpau nih, mungkin apa ya sejarahnya di mana itu warung kopi kan salah satu yang tertua dan terkenal di Bangka juga nih kan. Ya, betul. Kita
sudah lama ya, berdiri sejak 1938. Jadi kita ini udah generasi ketiganya yang jalani bisnis ini. Karena dia sudah lebih dari udah sampai 3 generasi ya, berarti ceritanya udah panjang. Jadi kalau ada istilah itu, kalau belum ketuk tahu tuh belum usah kan iya tuh. Ya kita sekarang ini ya maintenance ya usaha keluarga. Basicnya adalah usaha keluarga. Jadi kita berusaha melayani customer tetap kita yang ada di dulu ya, sudah jadi pelanggan tetap Tungtao. Bahkan mereka itu kadang-kadang tuh dari kakeknya aja udah jadi pelanggan Tungtao waktu masih di Tungtao Sungai Liat itu masih kan satu dulu ya. Itu ada satu rasa kebanggaan ya di kami ya generasi ketiga yang jalani bisnis ini ya. Ketika ada bapak-bapak atau kakek-kakek, nenek-nenek kemudian membawa anak-anaknya atau cucunya datang berlibur ke Bangka, kemudian dia bercerita banyak soal Tungtao waktu bahkan sebelum kita lahir. Iya, nah itu kita sendiri seperti kayaknya flashback gitu. Oh seperti ini loh Tungtao dulu itu. Iya, itu ada kepuasan ya. Jadi memori, nostalgia yang dulu-dulu itu yang kita berusaha jaga. Jadi kita mempertahankan memori-memori zaman dulu itu gitu. Warung kopi zaman dulu lah. Jadul itu. Jadi kalau sekarang ini kan memang banyak bisnis warung kopi, tapi rata-rata kan mereka kopi modern. Dan ceritanya enggak sepanjang sejarah ini tahu gitu. Jadi bisnis kita itu bukan hanya sekedar warung kopi, hanya jual kopi, tapi banyak kenangan-kenangan di situ. Ya sedikit melo. Itu yang terkenal nih atau yang menjadi ciri khas Tungtao nih apa aja? Kalau menu kita kayak kopi itu kita masih olah secara tradisional ya, tidak pakai mesin espresso kayak gitu ya, itu kan masih tradisional, masih pakai saring, pakai teko yang kemudian roti. Kalau roti kita memang bikin sendiri, terus semua itu masih dibuatnya tradisional, kemudian kita panggang juga masih pakai arang. Masih pakai arang, betul. Sehingga aroma smoky orang bilang sekarang itu masih ya, jadi berasa gitu. Jadi orang sekali makan itu wah beda ya rotinya gitu. Apalagi kalau kadang-kadang tamu-tamu dari luar, dari Jakarta, mereka kan sudah biasa ya makan roti-roti keren-keren lah di Jakarta. Iya, tapi begitu datang ke Bangka terus ke Tungtao terus makan rotinya selalu wah ini beda ya. Gitu. Nah Dini juga lahir di Bangka ya, jadi tahu lah ya roti kita seperti apa. Ngangenin katanya. Ngangenin betul. Itu salah satu menu-menu andalan kita, tapi yang lain-lain banyak juga sekarang. Karena bisnis cafe resto ini kan F&B lah ya. Nah, itu udah mau di musim hujan ya kayaknya. Di sana sini buka gitu loh. Cuman kalau kita tidak punya sesuatu yang spesial, akhirnya bersaing hanya di segi harga aja kayak gitu. Nah, tidak ada rasa keterikatan antara si customer itu dengan tempat kita nongkrong atau ngor kopi itu gitu loh. Jadi itu membuat orang tuh jadi sering pindah ke lain hati. Lagu juga nih. Iya, jadi makanya kalau kita lihat bisnis cafe yang sekarang itu kok kadang booming, viral gitu kan. Tahu-tahu nggak lama kemudian jadi hilang, nggak ada pengenalan. Biasanya ya karena hubungan dengan customer-customernya itu mereka itu tidak ada keterikatan gitu loh. Karena
zaman sekarang ini bisnis itu kalau kita lihat ya, ada yang rame dikit atau apa tuh yang ngikut itu kan banyak, itu biasa ya. Nah, tapi kita harus ada sesuatu yang membedakan kita dengan yang lain. Itu yang membuat orang itu tetap loyal. Terus nih, sebagai salah satu usaha yang bertahan lama nih kan, mengatasi atau menghadapi tantangan ini kan, persaingan juga banyak nih kan. Betul. Nah, ini ada tips itu gimana, Cek? Nah, itu konsistensi ya. Konsistensi. Iya. Biasanya kalau konsistensi itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dijalankan. Betul nggak? Betul. Iya, betul. Prakteknya susah. Karena orang sering bersemangat itu kayak orang bilang itu anak-anak kaya gitu, istilah itu ya. Jadi waktu baru mulai usaha, dia kerahkan, dia punya semua lah ya, skillnya, sumber dayanya, pelayanannya, semua. Tapi yang namanya usaha itu kan selalu ada naik turun gitu. Itu biasa. Tapi terus ketika bisnisnya itu mulai turun atau apa, dia mulai agak tidak semangat. Dan awalnya mungkin menunya banyak, lama-lama kan jadi sedikit. Nah, itu tidak konsisten. Iya. Nah, untuk mempertahankan konsistensi itu perlu yang namanya pengorbanan. Nah, pengorbanan itu kan macam-macam. Nah, tidak semua orang itu siap untuk berwirausaha. Kebetulan karena kita ini dari kecil sudah hidup di warung kopi ibaratnya ya, dan sudah melihat perjuangan orang tua kita menjalankan usaha ini ketika sepi, ketika lagi kondisi ekonomi yang baik, kan itu berpengaruh ya. Nah, itu untuk tetap mempertahankan, buka terus ya. Kadang-kadang orang itu kayak patah semangat. Terus dia mulai tidak konsisten jam bukanya. Kemudian menu, kalau kita punya usaha awal-awal tuh kayaknya semua pengen kita jual tuh. Biasanya tuh ya kan, kesannya kan komplit gitu ya. Tapi sebagai pengusaha F&B ya, semakin banyak menu yang kita tawarkan itu resikonya itu juga semakin besar. Pertama adalah modal yang lebih besar ya untuk usaha itu ya. Nah, kemudian sellingnya bagaimana? Ketika menu yang begitu banyak, kita harus menyiapkan karyawan lebih banyak. Kemudian kualitas bagaimana? Ya kayak misalnya kalau kita ngomong ya, kamu punya nasi goreng, jual nasi gorengnya satu macam nasi goreng, terus kamu variasi nih banyak macam-macam nasi goreng, dari yang telur lah, ayam lah, seafood lah, atau sosis apa semua deh dijual. Pokoknya nasi goreng kesannya tuh banyak macamnya gitu ya kan. Ujung-ujungnya kan Dini kan nggak mungkin pesan semua. Pasti pesan cuma satu aja, apa yang unggulannya apa. Nah, sebenarnya kita tuh harus konsentrasi produk unggulan kita tuh apa. Ada lagi konsistensi yang lain banyak. Ya kan, jam buka misalnya. Jam buka. Itu tantangan tersendiri ya. Karena apalagi kalau itu kebanyakan itu masalah jam buka itu adalah tantangannya itu adalah dari segi karyawan. Iya. Apalagi kalau kita pekerjanya tuh banyak menggunakan orang yang lokal ya. Apalagi di Bangka ini itu perayaan tuh banyak. Perayaan banyak tuh dalam arti begini, tetangga menikah itu juga perayaan. Terus ada yang sunatan itu juga perayaan. Semua dirayain gitu loh. Nah, ketika dia harus, tetangganya bikin acara apa, kayaknya dia harus menghadiri atau ikut membantu atau apa gitu ya. Nah, itu profesionalisme dalam bekerjanya tuh kurang. Itu jadi itu salah satu kendala kalau kita karyawan, penggunaan karyawan ya, pemakaian karyawan. Jadi itu
berpengaruh di jam buka usaha kita. Itu kan konsistensi juga kan. Iya. Nah kemudian banyak sih konsistensi yang lain dari segi yang umum ya, misalnya mungkin pelayanan. Ya kita berusaha, namanya kritik atau masukan dari para pelanggan itu harus kita terima sebagai satu input ya, sebagai satu motivasi kita untuk jadi lebih baik. Kalau kita dikritik atau dikasih tahu oleh pelanggan kita tampung gitu loh, dan kita cek gitu loh di lapangan apakah betul ada masalah seperti itu. Nah, kalau memang ada masalah, apa yang bisa kita lakukan perbaikan di pelayanan atau ya, kebersihan atau apa saja lah yang sering dikomplain. Tapi memang kebanyakan sih komplain itu rata-rata soal pelayanan. Pelayanan ya? Ya, mungkin di Bangka ini skill dari terutama Gen Z nih, kan kita kalau banyak mempekerjakan Gen Z ya, anak-anak muda ya? Ya betul, anak-anak muda gitu, mereka belum siap kerja. Jadi di tempat kerja itulah pelatihan yang kita berikan. Nah, ketika mereka baru pertama kali kerja itu belum tahu apa-apa, itu kita latih dulu. Nah, masalahnya adalah ketika mereka sudah bisa, sudah ini, tahu-tahu mereka berhenti. Kita harus training lagi dari awal lagi. Nah, itu perlu konsisten buat training itu. Ini nggak selesai-selesai kita training orang. Nah, memang itu resiko ya. Resiko. Ya, itu salah satu. Udah. Kenapa rencana buka usaha F&B juga nih? Enggak. Ini kan apa ya? Kalau dilihat F&B ini kan selain kopi, makanan itu kan pasti makanan itu ada bahan udang, seafood gitu kan. Jadi pengen lihat nih kira-kira mirip nggak sih sebenarnya kalau misalkan kita buka warung kopi atau kita buka F&B yang makanan aja gitu kan. Kalau Cepin bisnis makanannya ini apa di Tungtau aja atau bisnis lain gitu? Oh, kita ada juga sih. Ada ya? Restoran yang lain ya. Yang kita itu mengarahkan ke makanan sehat. Oh, makanan sehat. Ya, di situ ada ikan. Oh, ada ikan ya. Oh ya, nanti saya ada bawa snack tuh. Oh ya. Jadi dicoba. Itu ada onigiri. Onigiri Kita isi itu ada ikan ya. Di dalamnya itu ada ikan, terus ada telur juga. Yang simpel buat kita yang jalan kayak gini. Oh iya. Bisa buat snack nih nanti. Bisa buat snack. Buat snack, jadi bentuknya ya kita mengadopsi onigiri Jepang gitu ya. Cuman isinya kita sesuaikan dengan selera kita. Betul. Ya kalau mau taruh udang, bisa mau ya. taruh apa namanya ikan atau apa, bebas kan? Cuman cara mengemas aja ya kita fokus pakai rumput laut gitu. Untuk memudahkan konsumsi aja. Nah, itu salah satu makanan dari seafood ya. Dari seafood ya. Yang korelasinya sama ini tambak udang yang kita mau kunjungi ini. Itu dekat ya, arah-arahnya seafood, ikan gitu loh. Iya. Terus kita dulu ya nggak tahu ya zamannya Dini. Waktu kita dulu sekolah ya, kita dari Bangka itu kan sudah terbiasa makan seafood ya, orang Bangka ya. Iya. Betul kan? Nah, kita biasa makan ikan panggang. Di rumah itu disajikan kayak gitu tuh, kayaknya biasa gitu ya. Iya, betul. Atau udang cuma direbus aja, paling nanti cocok sambal doang kan. Enak banget tuh. Tidak banyak bumbu gitu loh. Nah, kita dulu waktu awal-awal ini merantau nih ke Jakarta nih, kalau kumpul-kumpul sama teman-teman itu suka gimana ya, merasa bahwa makanan yang di Jakarta itu biasanya tuh seafoodnya tuh udah diolah. Diolah dalam arti itu dikasih bumbu ini, kasih bumbu itu. Itu berbeda dengan asli orang Bangka mengolah seafood. Karena seafood kita karena fresh ya, bagus, itu kita cuma panggang gitu aja atau kita cuma kukus gitu aja tuh enak. Bener. Nah, bahkan dulu teman-teman bilang, kita orang Bangka ini pinter-pinter loh. Tahu nggak kenapa? Terus semua pada jawab tuh, karena kita banyak makan ikan dari kecil. Gitu Bangga ya?
Iya. Mestinya ya kita ya. Makanya. Iya, harusnya budaya makan ikan tuh dipelihara ya. Itu jadi Nutrisi kedepannya ya. nutrisi yang didapatkan sekarang kebanyakan kan butuh protein kan biasa ayam lah, daging sapi lah. Iya. Nah, kenapa bangka yang kaya akan ikan dan seafoodnya itu gak digalakkan? Itu PR besar. PR besar ya, Iya. buat kita bersama nih kayaknya. Iya, buat kita bersama ya, buat kita bersama lah. Itu efeknya kemana-mana. Efeknya kemana-mana. Masyarakatnya jadi cukup protein, lebih cerdas, terus nelayannya juga jadi permintaan terhadap ikannya tinggi. Ya. Terus kayak nih kalau di resto atau di tempat usahanya Ce Apin sendiri nih ya, kan ini ada yang berbahan seafood lah ya. Ya, ada. Nah itu diterima konsumennya gimana nih? Antusiasme konsumennya itu? Oh, ada, kita dalam bentuk finger food ya. Jadi karena kita warung kopi, snacking itu penting. Snacking penting. Ya, kita ada jual pempek juga, kan itu dari ikan ya. Ada otak-otak juga. Otak-otak. Kemudian kita mulai sekarang ini bikin dimsum yang dari banyak menggunakan udang, seafood kayak gitu. Itu baru mulai sih. Baru mulai. Baru mulai ya. Jadi bagaimana menggunakan itu seafood itu sebagai kita bawa ke meja makan itu, tapi dengan berdalam bentuk snack gitu loh, Snack, ya? makanan kecil. Bukan hanya sekedar nasi goreng seafood atau yang berat-berat ya makanannya. Bisa aja kita bikin dimsum yang itu ada udang, terus ada kepiting di atasnya. Itu baru mulai sih. Baru kita mulai. Mau nanti akan banyak dijual di kota. Jadi sambil ngopi, snacknya udang nih. Iya, Cocok betul. ya.